Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah keluarga ada tradisi sederhana yang menarik jika kita renungkan lebih dalam. Masih ada banyak keluarga jika anak mereka hendak pergi, entah ke sekolah, kerja, atau hendak pergi jauh, orang tua memberikan tanda salib di dahi anaknya. Mungkin dulu waktu kecil kita masih mengalami itu. Orang tua kita memberi tanda salib di dahi. Itu berarti orang tua menyertai kepergian anak-anaknya dengan sebuah berkat. Berkat yang dimohonkan dari Kristus sendiri. Juga sering kita lihat di antara suami istri saling memberikan berkat. Saudara saya terkasih, memberikan tanda salib di dahi merupakan tindakan yang sangat sederhana. Tidak memerlukan waktu lebih dari 5 detik. Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun tindakan itu mempunyai makna yang mendalam, menunjukkan iman yang sungguh hidup dalam sebuah keluarga. Orang tua menurunkan berkat atas anak-anaknya. Anak-anak menjalankan tugas hariannya disertai dengan doa dari orang tua. Orang tua senantiasa hadir dalam diri mereka, menyertai dan mengingatkan mereka. Lebih dari itu, Kristus sendiri hadir dan mendampingi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang diwartakan dalam Injil tadi, Yesus tidak pernah melarang anak-anak datang pada dirinya, dan dia menyatakan bahwa orang-orang seperti anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Sifat anak-anak yaitu kerendahan hati, ketulusan, dan tidak bersandar pada diri sendiri, tetapi pada orang tua. Anak-anak adalah simbol kerendahan hati. Orang yang memiliki sifat seperti anak kecil, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara saya terkasih, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan ia memberkati mereka. Dimanapun hadir, Yesus selalu membawa dan memberikan berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Dalam warta Injil ini, tindakan sederhana yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan meletakkan tangannya atas anak-anak. Meletakkan tangan menjadi tanda penyaluran berkat dalam tradisi kita. Saudara saya terkasih, Yesus menghardik murid-muridnya dan melarang menghalangi anak-anak itu datang padanya. Kemudian ia menunjukkan letak kesalahan yang mereka perbuat, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus menganggap jahat orang-orang yang menghalang-halangi mereka dan mengusir mereka yang telah diterimanya itu. Orang-orang yang bertindak demikian berarti melemparkan anak-anak itu keluar dari pewarisan yang akan dikaruniakan Tuhan. Ia menerima anak-anak itu dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki para orang tua darinya. Ia meletakkan tangannya atas mereka, yang artinya ia memberkati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bahkan mengatakan bahwa anak-anak kecil adalah gambaran dari orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak diraih dengan kuasa dan kekuatan senjata. Kerajaan surga dinyatakan dengan kerelaan Yesus mati bagi umatnya. Kerajaan surga tidak dikelola oleh orang-orang yang pandai dan berpengalaman. Kerajaan surga diperintah oleh Kristus dan orang-orang yang lemah lembut, mereka yang adil, mereka yang kecil,
dan yang tidak berarti. Kerajaan surga dinyatakan oleh kekuatan untuk hidup kudus, setia kepada Allah, taat, dan bergantung penuh kepada Dia. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang murni hatinya, tidak berpura-pura. Saudara saya terkasih, meneladan Yesus yang menerima anak-anak dan memberkati mereka, marilah kita juga bertindak seperti Yesus. Ketika berjumpa dengan anak, kita memberi berkat kepada mereka. Misalnya kepada anak dari saudara kita atau anak-anak yang kita kenal dan jumpai. Selama ini yang terjadi adalah ketika Ekaristi, anak-anak mempunyai waktu khusus untuk menerima berkat dari Romo. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua juga memberikan berkat kepada anak-anak mereka? Rasanya baik juga ketika keluar dari gereja, misalnya, orang-orang tua saling memberikan berkat kepada anak-anak. Mungkin rasanya aneh, tetapi apa salahnya jika mulai dicoba? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani membagikan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Semoga aku mau peduli terhadap sesamaku, terlebih bagi mereka yang tidak diperhitungkan dalam lingkungan masyarakat. Tuhan berkatilah aku dan seluruh anggota keluargaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.